warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali hadir bersama saya Uli Bellatrix Widya Iswari dalam acara Bincang Santai bersama Enak Eco. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video ini. Nah, untuk bincang-bincang santai pada hari ini saya datang dengan narasumber yang luar biasa dan pastinya beliau ini penuh dengan inspirasi. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Tigor Teguh Teranggono. Selamat datang, Pak. Tidak bosan dia ketemu saya, Pak. Selamat sore juga. Selamat sore. Tidak bosan ya, Pak ya, sudah berbincang-bincang santai bersama saya. Nah, perlu diketahui kalau Bapak Tigor Teguh Teranggono ini adalah founder sekaligus owner dari PT Enak Jaya Makmur atau yang sering kita kenal dengan bumbu Enak Eco, yang bumbu kacang, gado-gado, pecel, dan sate ayam serta bumbu masak yang sudah viral nih, Pak. Sudah tersebar di Indonesia maupun di luar negeri ya. Betul. Luar biasa. Nah, pada podcast sebelumnya kita kan berbincang-bincang tentang latar belakang Enak Eco tuh, Pak ya. Tentang berdirinya, terus tentang kendala dan strategi Bapak untuk memajukan Enak Eco. Nah, untuk bincang santai pada hari ini temanya umum, Pak. Waduh. Kita berbicara tentang prinsip dan motivasi. Wah. Waduh, berat ini, Pak. Berat banget. Nah, perlu diketahui ya, untuk prinsip ini kan sebuah dasar berpikir atau bertindaknya seseorang ya, Pak ya. Kalau motivasi itu adalah kemampuan untuk mendorong sesuatu dalam rangkaian untuk mencapai tujuan seseorang. Nah, kalau menurut Bapak nih ya, prinsip hidup atau kerja seperti apa yang Bapak terapkan hingga sukses seperti sekarang? Amin ya. Hidup itu penuh perjuangan ya. Betul. Perjuangan. Dan setiap saat kita selalu belajar dan belajar dalam menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Dalam proses belajar ini saya mendapatkan bahwa prinsip hidup saya, khususnya setelah saya lepas dari bangku sekolah, berkeluarga, tidak banyak sebetulnya. Hanya iman, kemauan, dan dari situlah saya berharap suatu hasil prestasi. Hasil prestasi itu memang tidak bisa kita rencanakan atau kita perhitungkan, karena itu semua adalah rencana daripada Tuhan. Tapi prinsip pertama, iman. Sangat pentingnya seseorang itu mempunyai iman yang betul-betul, ya iman bisa diasumsikan kejujuran. Sebetulnya tidak hanya kejujuran, tapi benar-benar ketulusan hati, tidak menyimpan segala sesuatu yang negatif. Ini sangat penting sekali untuk membersihkan hidup kita, meringankan beban hidup kita. Bisa dibayangkan kalau iman kita berusaha untuk menutupi sana, menutupi sini, kesulitanlah yang kita dapat. Oleh sebab itu, iman itu merupakan prinsip yang pertama. Kalau seseorang sudah mempunyai iman yang bagus, iman yang berusaha bagus, untuk menjadi 100% bagus, kayaknya kita tidak lepas dari cobaan-cobaan hidup ya. Tapi sudah hampir mendekati bagus. Nomor 2 adalah kemauan. Jadi kita jujur, kita sudah berbuat tidak macam-macam, kita baik. Tapi kalau kita tidak mempunyai kemauan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, apa yang ada di sekeliling kita, ini juga mubazir gitu, mubazir ya. Nah, untuk kemauan ini kelihatannya simpel sekali, kata-kata kemauan, bahwa kalau kita bicara sama anak yatim kita lah, karyawan mungkin ya, kamu sebetulnya mau bekerja enggak sih? Jawabnya pasti mau. Mau. Ya. Jawabnya sederhana. Pasrah. Mau kan gitu ya. Dan mau ini sebetulnya sangat berat sekali, sangat berat sekali. Contoh, sering kita mendapatkan satu tugas harian yang mana kita tahu malam ini kita harus menyelesaikan yang simpel aja. Waduh, rumah belum saya bersihkan, belum saya pel, padahal badan capek nih. Udah istirahat di depan TV, keluarlah cobaan gitu ya. Besok pagi ya tak bangun pagi-pagi gitu ya. Nah, ini yang harus kita perangi terus setiap saat. Nah, kemauan ini saya menemukan bahwa untuk mendorong kemauan kita itu ada dasar yang sangat penting, yaitu urip iku urup. Ya. Kita harus bisa membuat hidup kita menjadi manfaat, harus bisa menjadi manfaat. Kalau misalkan contoh kembali tadi bersih-bersih rumah, ini akan menjadi manfaat bagi
seisi rumah. Sehingga besok pagi mereka bangun, sudah siap lah semuanya, kan gitu ya. Sudah segar ya? Ya, jadi kita harus berkorban untuk itu ya. Segala macam, sangat dalam sekali kata-kata urip iku urup yang saya temukan di Google secara tidak sengaja. Dan saya pelajari ini adalah satu bahasa Jawa yang sudah dipakai lama sekali oleh nenek moyang kita. Dan sekarang ini kayaknya sudah mulai ngetren lagi gitu ya. Oh, gitu Mulai ya? ngetren lagi. Banyak saya mendengar teman-teman juga mengatakan bahwa urip iku urup. Dan ini sangat bagus sekali untuk mendorong kemauan kita lebih tinggi. Jadi secara singkatnya, dengan iman yang lurus, dengan kemauan yang tinggi, dengan didasari urip iku urup, ya, saya percaya Tuhan punya rencana untuk memberikan satu hasil prestasi buat kita, itu pasti bisa memuaskan kita. Gitu, luar biasa ya. Berarti prinsip hidup yang pertama itu adalah iman ya Pak, yang kuat. Ya. Iman yang betul ya. Nah terus bagaimana nih Pak upaya pembentukan prinsip dan motivasi dalam kehidupan Bapak? Itu dia tadi ya, pembentukan prinsip ya. Kalau kita bicara iman, iman itu banyak sekali cobaan yang paling gampang kita juga ada bisnis swalayan Nenek Eco. Supplier kirim barang itu tidak luput ya, kadang-kadang kita pesan 10 piece, tapi mereka keliru, kirimnya 12 piece. Kelebihan ya Pak? Kelebihan ya. Sebagai pemikiran kita orang awam ya, itu kelebihan 2 piece kan selalu gitu ya. Cuma ya, 2. Ya udahlah Iya. 2, untung kita selalu kan, gitu ya. Tapi kalau ini benar-benar saya implikasikan bahwa dari awal kalau ada kejadian seperti itu, saya pasti menghubungi supplier, pasti. Dan saya akan katakan barangnya ini lebih 2 piece, untuk notanya saya coret, berarti hutang saya bertambah. Ini terjadi. Dan sebaliknya juga demikian, saya juga mengharapkan dengan penjagaan implikasi iman dalam kehidupan, saya juga tidak mau bohongi gitu ya. Seringkali juga kita beli di nota isinya 10, tapi dikirimnya cuma 7 misalkan ya. Saya dengan mudahnya mengatakan kepada supplier, ini barang kamu kurang, cuma 7, tidak ada 10. Mereka tidak perlu membuktikan, tidak perlu mengirim seseorang untuk mengecek kembali. Dengan gampangnya mereka percaya. Karena itu tadi, sebelumnya saya sudah merintis suatu kebiasaan bahwa saya tidak mau lah kalau yang hal begitu-begitu. Dibangun dari awal kejujuran itu tadi ya Pak ya. Betul. Ada juga salah hitung nota. Ya. Advantage seperti itu ya. Sering kan kita kadang-kadang makan di warung. Ya. Terus, itunya belum dihitung. Ya. Kita nggak sadar. Terus sampai di mobil misalkan, terus sadar kok cuma habis segini ya. Kok gak salah lah kan gitu ya. Kalau hal seperti itu saya pasti kembali. Jadi, loh Bu, ini saya betul lah. Oh iya, ini yang keliru. Nah, hal demikian ini yang saya bina terus, saya jaga terus dengan usaha saya untuk menjaga bahwa saya tidak mempunyai beban dalam hidup. Ya, jadi saya lakukan semuanya dengan benar. Itu implikasi daripada iman ya. Nah, kalau kemauan, yaitu memerangi kemauan dalam hidup ini memang berat sekali. Saya katakan berat sekali. Dalam hidup kita itu banyak sekali cobaan yang terjadi karena tubuh kita. Ya, tubuh kita. Hasutan ya Pak ya? Ya, hasutan dari sekeliling. Ya. Terus tubuh kita sendiri ini bisa, kalau saya katakan tubuh kita ini sendiri adalah setan gitu ya. Betul. Ya, sebenarnya setan itu dari diri kita sendiri ya Pak ya? Diri kita betul. Sendiri ya. Ya. Badan capek lah, inilah yang seharusnya dikerjakan hari inilah. Baru beberapa waktu yang lalu saya juga bicara dengan seseorang tim karyawan kita yang merasa keuangan saya ini kan sering dia pengeluaran untuk perusahaan, misalkan bayarkan parkir, bayarkan ini, bayarkan itu kan gitu ya. Dan rasanya keuangan saya ini makin minus, dia bilang, makin minus gitu ya. Kuncinya kan disiplin ya, disiplin. Nah terus saya tidak sengaja saya bilang, coba sih saya lihat dompet kamu seperti apa gitu.
Jadi bond itu di dalam itu tidak diatur, ya, dimasukkan semua. Terus saya tanya, dompet ini kamu atur kapan? Ya kalau saya sudah mau hitungan, jadi kapan? Ya kurang lebih 2 minggu dia bilang. Kenapa tidak tiap hari? Waduh Pak, capek Pak, 2 minggu hitungan sekali. Itu dia setannya. Ya, kalau dia mengatakan, oh ya hari ini sudah selesai, saya selesaikan dulu. Saya tata, selesai, rekapan hari ini. Besok dia tata lagi, lusa. Kamu tidak akan terjadi seperti ini. Nah, kemauan hal-hal contoh kecil sampai yang besar, ini penting sekali dalam hidup kita untuk mendorong, membantu iman kita dan dengan kemauan yang tinggi tadi sehingga realisasi apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini suatu tercapainya cita-cita itu pasti bisa. Gitu ya, berarti prinsip dan motivasi seorang tuh berkaitan ya Pak ya, berhubungan sekali satu sama lain ya. Nah kalau menurut Bapak nih ya, yang jelas tadi ya, untuk keterkaitan antara prinsip dan motivasi itu seperti apa Pak? Prinsip dan motivasi, keterkaitannya ya, kalau dalam hidup kita mungkin lebih simpel ya, bahwa kita punya prinsip itu seperti visi, bahwa saya ingin menjadi seseorang yang hidup, saya tidak mau lah yang lain iman gitu ya. Itu prinsip hidup kita, visi kita gitu ya. Terus motivasi dalam diri, kadang-kadang kita nyeleneh, baliklah gitu ya. Itu kan diri sendiri ya. Yang bisa saya berikan contoh hubungan antara prinsip dengan motivasi ini kepada karyawan. Nah pentingnya karena tim kita dalam PT Najam Makmur, saya bisa menanamkan prinsip kepada mereka. Hidup harus ini, 1, 2, 3. Kamu harus urip iku urup, diberikan contoh dan lain-lain. Mereka paham, mereka mendengar, dan mereka mungkin ada yang melaksanakan, ada yang cuek gitu ya. Melaksanakan dalam waktu seminggu, 2 minggu, pudar mereka. Balik lagi. Ya, karena dari dalam diri mereka belum timbul kan kemauannya. Lah itu pentingnya adanya motivasi, sharing. Kenapa kamu belum bekerja, belum ngarah ke sana? Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu? Lah motivasi dan yang mana saya sering katakan ini sebetulnya bukan motivasi tapi semacam sharing. Kesulitan karena filosofinya itu kan simpel ya. Apalagi yang mau diberitahukan. Tapi yang lebih penting adalah dalam mengimplikasikan itu kita butuh sharing untuk penguatan sehingga dia pelan-pelan beranjak jalan ke arah situ. Jadi penting prinsip dan motivasi ini kalau dalam pengimplikasian kepada tim itu penting sekali. Penting banget ya. Jadi harus selalu didorong nih Pak ya. Betul. Untuk tim ya. Diingatkan lah ya. Diingatkan setiap hari. Nah ini nih Pak. Nah saat menerapkan prinsip dan motivasi, nah untuk apakah tantangan terbesarnya dari kehidupan Bapak dan dampak apa yang Bapak rasakan? Besar ini ya, panjang ini panjang kali lebar nih Pak. Panjang sekali karena dalam di tim NAECO ya, khususnya di PT Najam Makmur, tim kita juga tidak terlalu besar sih, jumlah karyawan kurang lebih di 300 kalau nggak salah ya. Lumayan besar ya, itu ya Pak. Terus dalam mengimplikasikan prinsip ini, tantangannya itu membosankan. Oh gitu ya. Karena seseorang ya pada saat kita memberitahu seseorang dengan satu prinsip, cuma 3 kan ya. Mereka mendengarkan, paling lama itu 2 bulan pasti pudar lagi. Paling lama 2 bulan pasti pudar lagi. Tantangannya bagi saya berusaha untuk belajar dari kasih orang tua, khususnya kasih seorang ibu ya. Kasih seorang ibu itu tiada akhir. Dia mendidik anak dari kecil, dia mengajari segala sesuatunya secara repetitif selama hidup anak itu. Ibu ini memang diberi kodrat, diberi talenta untuk memberikan kasih kepada anaknya secara alami. Nah, saya khususnya harus belajar kasih itu ya, sehingga saya bisa mengimplikasikan prinsip ini kepada tim. Nah, kasih ini saya pelajari bahwa sulit karena kalau ibu punya
karakter alami sebagai kasih kepada anaknya. Iya, betul. Tapi saya harus memaksakan diri saya. Kuncinya adalah saya tidak mengharapkan pamrih. Jadi kepada semua karena ada yang bermasalah, justru yang nakal-nakal, yang ugal-ugalan, yang ura-uraan, itu justru saya panggil, saya ajak ngomong. Sebetulnya kalau dipikir secara pikiran awam, apa sih gunanya ya kalau saya didik anak ini? Belum tentu dia, jangankan ngomong 10 tahun bekerja di PT Anak Siang Makmur ya, mungkin setahun lagi dia keluar, ya mungkin setahun lagi dia keluar, mungkin dia sudah mengalami satu kemajuan, tapi akhirnya keluar. Nah, saya belajar bahwa ya itu tadi, kasih ibu itu tanpa pamrih. Saya diberikan kekuatan dan saya ingin melaksanakan urip iku urup. Saya lakukan juga tanpa pamrih. Saya tetap beritahu secara repetitif sampai anak ini benar-benar bisa berubah. Entah perubahannya 5%, 10%, terserah. Itu kan tergantung kemauan daripada yang bersangkutan. Tapi kalau berjalannya waktu, ternyata Tuhan merencanakan bahwa dia tidak harus bergabung dengan saya, justru saya bukan menerima kekecewaan. Saya justru merasa bahwa saya puas, anak ini sudah maju, anak ini sudah mau mendengarkan saya, ada perubahan dalam hidupnya, dan sekarang mungkin Tuhan menentukan jalan lain buat dia untuk menempuh satu pekerjaan yang di tempat lain. Nah, dalam porsi hidupnya dia, saya sudah mengambil bagian untuk membagikan apa yang saya punya dengan prinsip urip iku urup. Semoga itu menjadi manfaat bagi dia. Dan saya kalau ketemu orang-orang mantan yang bekerja di PT Anak Siang Makmur, jujur saya ngomong, saya tidak pernah merasa sakit hati. Sudah saya bina sekian lama, ternyata bekerja tempat lain. Itu tidak pernah terbesit. Malah saya senang sekali. Banyak sekali yang memberikan respon, dan juga ada juga yang memberikan semacam cerita, ya. Pak, terima kasih, saya sudah dididik sekian lama, saya sekarang sudah bisa begini, macam-macam ya. Kadang-kadang saya meneteskan air mata saya, karena saya sudah attach kepada mereka. Gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali, dan ini yang harus saya sharingkan, bahwa dengan apa yang saya perbuat ini, dampak yang saya terima itu hanya kepuasan hidup saya secara secara iman saya, bahwa lega aku. Kepuasan itu tidak bisa saya jelaskan dalam kata-kata, juga saya tidak bisa uraikan, tapi kepuasan secara iman ini saya sangat sekali menyenangkan, menyenangkan sekali ya. Jadi diri ini puas dan bangga sama diri sendiri ya Pak, bisa hidup kita tuh bisa berguna buat orang lain. Ya, jadi saya merasa lebih tidak bangga kepada diri saya, tapi saya lebih bersyukur bahwa saya diberikan talenta ini oleh Tuhan, dan saya implikasikan dengan apa adanya, ternyata berguna. Saya bersyukur saya dipakai gitu. Ya, bisa bayangkan di usia segini kalau sudah dipakai lagi pusing. Jadi masih berguna kok Pak. Jadi kalau saya bilang dampak untuk memberikan sharing seperti ini bagus sekali. Jadi ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan ya sebetulnya. Kalian semua juga mempunyai lingkungan hidup, ya sosial sendiri-sendiri kan ya. Pada saat bisa sharing, bisa memberikan satu tuntunan, baik itu tidak diterima ataupun didengarkan dengan baik, dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, jangan dihiraukan. Tapi selalu lemparkan ion-ion positif itu gitu. Ya. Kalau dia bilang, "Oh, kamu keliru, mestinya gini." "Oh, gitu ya." Ya, saya coba tak lihat lagi. Ya mungkin kalau kamu merasa betul, ya sudah, saya salah, sorry. Tapi terus lempar. Jangan takut salah, karena ya kita sering mendengar ya, Tuhan berkata kepada kita. Sebetulnya kita kan tidak pernah mendengar kata-kata Tuhan itu. Suaranya seperti apa ya. Betul. Tapi Tuhan berkata dalam hati kita. Kadang-kadang hati kita didorong untuk, saya tak mau saya coba. Nah, itulah lakukan semua, implikasikan semua.
nanti suatu saat kalian akan menuai satu panenan yang kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan. Kira-kira gitu dampaknya. Luar biasa dampaknya ya Pak ya. Ya. Dan yang terakhir nih Pak ya, adakah pesan dan motivasi untuk ini Pak, kaula muda yang mungkin menginginkan sukses di bidang yang Bapak geluti saat ini? Wah, ini luar biasa ya. Untuk kaula muda nih ya, dengarkan Kaula waduh. muda. Penuh inspirasi. Saya melihat sendiri ya, kalau kaula muda yang era sekarang dibanding kaula muda era saya dulu, ya. Beda pasti ya Pak ya. Beda. Yang kaula muda era sekarang itu luar biasa talentanya, luar biasa. Itu mungkin pengaruh dari ya habit makanan, dari lingkungan dan lain-lain. Sosial media juga Sosial ya Pak ya. media, terus kemajuan daripada teknologi dan lain-lain. Ini semua luar biasa dibanding usia yang sama di eranya saya. Pesan saya kepada kaula muda, sebetulnya satu, jaga iman. Kalian yang masih muda itu sering terperosok dalam iman. Betul. Sering ya. Jangan takut terperosok, dan yang penting jangan takut untuk mengakui kesalahan iman. Ya, karena ini ada satu penjelasan dari salah satu penulis buku di Eropa sana. Mereka memisalkan otak kita itu seperti bawang merah ya, bawang merah. Bawang merah itu kalau ditanam, begitu sudah tua panen, diangkat dari tanah, tidak ada bau bawangnya, masih belum kan ya. Terus dicuci, tanah dibuang, kulit ari yang tipis itu dikupas, mulai bau bawangnya ini semerbak. Itulah otak kita. Jadi otak kita ini sebetulnya luar biasa kemampuannya. Contoh anak kecil baik itu lahir di Indonesia, baik lahir di Australia, baik lahir di China, dia bisa adaptasi dengan segala macam bahasa dan ilmu-ilmu surrounding dan menangkapnya dengan cepat dan bisa mengimplikasikannya dengan cepat. Otak anak kecil ini seperti berambang yang baru panen itu. Nah, kita dalam perjalanan hidup, otak kita ini sudah ditempeli oleh kotoran banyak. Ya, kotoran nomor satu adalah hambatan tentang etika, sopan santun. Ya. Ketemu orang tua, bicara yang sopan. Ya. Kalau lewat depan orang tua, bungkukkan badan. Itu semua merupakan satu doktrin menghambat kebebasan seorang manusia. Anak kecil kan enggak, mau ngomong apa-apa aja. Iya. Ya. Mau jalan lewat, dia mau loncat ke atas meja, loncat aja. Nah, semua keterbatasan karena tradisi ini sudah mengurangi. Ya. Terus bisa dibayangkan selama hidup ini, kalau kita menutupi otak kita dengan kotoran-kotoran, dengan kelalaian kita sendiri, ya, misalkan sudah pernah berbuat ini, ya, terus akhirnya kita simpan. Lah, kotoran ini akan makin menumpuk, akhirnya mengurangi kreativitas ataupun kemampuan otak kita. Contoh yang paling simpel juga, sudah keluarga ya, Mbak? Sudah. Oh sudah ya. Jadi mungkin bagi kaula yang belum keluarga, tapi masih ngalami Mbaknya ya. Waktu pacaran itu rasanya lost gitu kalau cerita ya. Apalagi masih baru ketemu ya. Itu kalau cerita wis nggak ada ngaling-ngaling cerita, oh enak gitu. Terjadilah satu hubungan, akhirnya masuk ke jenjang perkawinan. Masih oke. Jadi mungkin makan malam, lihat TV dan lain-lain masih cerita gitu ya. Misalkan salah satu daripada anggota keluarga itu entah si suami ke kantor, ya. Terus di kantor setelah perkawinan sekian tahun ada seorang cewek yang baru karyawan yang menarik, gitu, misalkan. Dia belum punya hubungan, dia cuma merasa tertarik. Nah, pada saat dia pulang ke rumah nonton TV, dia kalau mau cerita masalah pekerjaan pasti sudah berkurang. Ya pasti sudah ngerem gitu ya. Apalagi kalau balik cerita, kita bicara lah ya. Contohnya perempuan ini namanya siapa? Ilma misalkan. Nah, pertama cerita ada anak baru namanya Ilma. Ya.
Tapi besokannya nggak berani dia cerita Irma lagi. Takut. Apalagi, ya, pasti kan istrinya tanya, apa? Siapa ya? Ya. Akhirnya terhambat. Ternyata sang suami ini memang terjadi kedekatan, belum sampai selingkuh, terjadi kedekatan. Kamu bisa bayangkan sendiri, hubungan komunikasi yang ada dalam keluarga itu sudah makin renggang. Makin parahnya keadaan, suami dengan istri ini makin renggang. Dan komunikasinya makin jauh. Rusak kan? Hidupan keluarga itu rusak karena tidak ada keterbukaan. Jadi otomatis pada saat dia pulang ke keluarga, kedekatan dengan si staf baru di kantor ini akan mempengaruhi kehidupan keluarga dia. Kehidupan dalam keluarga yang makin terpengaruh akan mempengaruhi daya pikir anak ini, sang suami ini. Sehingga cuman gara-gara iman aja, semua dampaknya itu banyak. Oleh sebab itu pentingnya bagi kaula muda, saya tidak bisa menjamin kita tidak terperosok, ya. Tapi kalau sudah terperosok dengan tujuan yang baik, kita harus berani mengaku. Tujuan baik ya, bukan. Nah, menyampaikan tujuan baik ini kadang-kadang kita terhambat karena memikir akibat. Misalkan telah terjadi sesuatu penyelewengan di kantor. Waduh, aku kok pasti tono. Belum tentu. Sudah berpikiran negatif ya. Jadi seharusnya, oke Pak, saya lalai di sini, ya, saya berjanji hukuman kita terima sebagai satu patokan bahwa itu tidak terulang. Tapi di sini saya ingin menggariskan pentingnya sekali iman. Sehingga saya juga mengimplikasikan dalam tim di Enak Jaya Makmur, tolong tim jangan menyalahi iman. Kalau iman saya tidak bisa memberikan maaf. Ya. Karena saya juga tidak berhak memberikan maaf kepada sesama kan gitu ya. Kedua, pesan saya kepada kaula muda adalah kemauan. Ya. Sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali pengaruh-pengaruh dari sosmed, viral. Ya. Satu bikin online, yang lainnya, online semua. Ikut-ikutan ya. Ini satu kebiasaan yang sebetulnya saya merasa, kenapa sih? Kita dilahirkan ini mempunyai talenta masing-masing, kita dilahirkan ini mempunyai bakat dan juga jalan rezeki masing-masing. Kenapa tidak menelusuri isi hati kita sendiri? Paham ya? Ada, lihat sebelah, sekarang lagi musim apa itu ya, seperti Warmindo gitu ya. Oh murah franchise-nya, oke, bukalah. Nanti jarak 5 rumah, Warmindo lagi. Jarak 5 rumah, Warmindo lagi. Silat 1 meter banyak ya Pak ya? Semuanya Warmindo. Padahal kemungkinan yang bisa terjadi, kita punya talenta. Ya biasanya kan anak muda, dulu saya juga sering demikian, masaknya kreasi tidak jauh dengan instant noodle gitu ya. Jadi super mie instan dikreasi, dikepiri abon sendiri, kadang-kadang dicoba dengan ham kan gitu ya, mungkin dengan smoke beef yang dibakar lagi, dicampur, di blending, loh kok enak kan gitu. Kadang-kadang dicampur dengan bumbu rica aja kok enak gitu ya. Nah, kreasi-kreasi ini sebetulnya adalah talenta yang diberikan sama Yang Kuasa. Tidak ada yang menjual. Nah, kenapa teman-teman diberi kok suka? Coba meskipun cuma jual super mie rasa rica-rica ini sudah enak, jual satu macam, mereka ogah untuk menekuni itu. Paham ya? Jadi mereka lebih tendensinya, alah apa jualan koyo ngene, iku lho tiru niku, onlinean saiki gede omset. Kayak nggak mau mikir gitu ya. Betul. Pak, kreativitasnya kurang. Ya, jadi yang dipikir adalah hasilnya selalu kan gitu ya. Tanpa proses. Betul. Nah, di sini pesan saya kepada kaula muda, kalian semua luar biasa sebetulnya, dibekali dengan banyak bakat dan banyak talenta. Yang saya sangat berharap adalah suatu ketekunan, bahwa segala sesuatu itu tidak mudah memang. Ya, kita bisa mencapai hari ini, itu juga melewati ketekunan mulai TK, SD, SMP, itu tahunan. Tidak bisa kita instan langsung tahu-tahu sudah lulus SMA dan punya daya pikir seperti ini. Nah, ketekunan ini yang harus dipegang terus, karena memang sudah hukum dasar
di dunia ini memang itu gitu ya. Saya juga baru kalau nggak salah 6 bulan yang lalu ada tim kita karyawan inti mengajukan untuk resign. Saya bilang, kenapa? Saya mau kerja angkringan. Oh bagus, saya bilang. Terus setelah saya bina bertahun-tahun dari nakal sampai sudah menjadi, kalau nggak salah dia di sub bagian gudang, kepala sub bagian gudang. Terus saya malah memberikan opsi, apakah tidak mungkin kamu tetap bekerja sebagai pondok pohon utama kamu, tapi angkringan jadikan cabang kamu. Gitu ya. Oh tidak mungkin Pak, karena saya akan konsentrasi fokus dengan bisnis ini dan membutuhkan banyak waktu. Bagus, semangatmu sebagai pemula ini bagus sekali. Lakukan pesan saya, tekuni, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang kita lewati itu selalu padang, lancar, ya, gitu selalu ya. lurus ya, berbelok. Ya, pasti banyak tantangannya. Betul. Mereka bekerja sama, kongsi, kalau saya tidak salah 3 orang, lewat 3 bulan, saya ngelihat dia bawa sepeda motor Gojek. Saya bilang, loh kamu katanya angkringan, kok sekarang bawa Gojek? Sudah bubar Pak. Loh kenapa? Sepi Pak. Nah, ini salah satu contoh aja. Ya. Kita buka angkringan, kita harus punya satu spesialisasi misalkan. Apa sih spesialisasi keangkringan saya ini? Rasa sama tapi saya berani lebih murah. Harga sama tapi punya saya lebih enak. Ya. Ini satu spesialisasi yang harus kita tonjolkan. Setelah kita pajang, apakah teman-teman kita, orang-orang yang lewat ini tahu spesialisasi kita? Otomatis kita harus memikir lagi kan, fokus bagaimana mengenalkan apa yang menjadi spesialisasi kita ini kepada masyarakat, sehingga mereka mau mampir. Setelah mau mampir, kita juga masih berusaha bagaimana supaya setelah mampir dia masih mau kembali lagi. Nah itu kan butuh waktu Jenny. Iya, Nah, butuh proses ya Pak. Iya. Nah ketekunan bagi anak-anak muda sekarang ini nih Kurang. yang sangat sangat kurang. Karena apa? Karena memang pengaruh dari sosmed, dari viral, dari IG yang ditunjukkan adalah kesuksesan gitu. Ya. Ada Tanpa juga melihat ininya Pak, prosesnya tanpa soalnya. melihat proses. Iya. Kadang-kadang mereka katakan, ini baru buka 6 bulan sudah ramai sekali. Iya. Apa betul 6 bulan kan gitu ya? Sebelumnya mungkin ayahnya sudah buka di situ, Betul. kita juga tidak tahu kan Prosesnya gitu ya. tidak dilihatkan ya Pak ya. Ya, tapi tidak ada hal mudah dalam di kehidupan dunia. Oleh sebab itu bagi anak muda, kalau saya bilang kaula muda dengan bekal bakat yang luar biasa itu, ikuti suara hati kalian. Kalian memang punya bakat dalam melukis, lakukanlah dalam dunia lukis ya. Maksimalkan dunia kalian, nikmati dengan segala kebahagiaan karena itu merupakan talenta kalian, dan bertekunlah. Saya percaya semua itu didasari dengan satu iman yang luar biasa ya. Prestasi Tuhan akan pasti memberikan. Berikan jalan yang baik ya. Wow, luar biasa nih Pak ya. Motivasi yang disampaikan oleh Pak Tigor ini, walaupun cuaca lagi panas-panas di daerah Indonesia nih Pak, langsung adem. Dengar motivasi dari Bapak ya. Baik Pak, ini terakhir nih Pak ya, kalau kata tadi Bapak lihatnya kaula muda itu dari zaman dulu, yang dulu sama sekarang itu berbeda ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, gimana ya caranya agar kaula muda ini bisa mempunyai prinsip atau iman yang kuat menurut Bapak gitu? Itu memang kalau saya katakan lebih ke perang pribadi. Oh iya. Perang pribadi ya. Hidup ini pilihan. Oh iya, Hidup ini betul. pilihan. Yang paling gampang saya sering menerima tim-tim baru, karyawan baru. Selalu saya tekankan bahwa hindarilah memakai perisai dalam hidup kami, gitu ya. Banyak ya perisai itu, pura-pura bisa, ya, Iya. menutupi kesalahan sendiri, menunjuk kesalahan orang lain, ya. Ini sebetulnya sudah bersinggungan dengan iman. Dia tahu dia tidak mampu, tapi dia berusaha untuk menutupi. Ya. Kenapa tidak ngomong aja, iya Pak, ini saya belum bisa. Bagaimana caranya? Loh, belajar, lebih cepat kan loncatannya. Tapi kalau
seseorang itu selalu masang perisai dan selalu memakai telunjuknya untuk menyalahkan orang lain, orang itulah yang akan terbelakang sendiri. Orang itulah yang akan terbelakang sendiri. Jadi, please, anak-anak muda sekarang ini sudah dikasih lingkungan yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, dan saya percaya cara fighting sekarang ini itu jauh lebih rumit daripada dulu. Kalau dulu gampang, karena situasi teknologi belum maju dan lain-lain. Kalau sekarang ini sudah canggih sekali. Contoh, ya kalian yang di gadget lah ya. Seseorang baru belajar apa sekarang itu, maksudnya yang zaman saya masih CorelDRAW ya. Dia belajar kursus CorelDRAW sampai lulus, menghabiskan biaya 1 tahun, CorelDRAW masih dipakai terus. Kalau sekarang sudah banyak sekali, ya. Ada yang pakai Corel, ada yang pakai ini, ada yang program di handphone dan lain. Dan berarti kan kita dituntut untuk lebih labil, lebih terus bermotivasi untuk maju, ngejar itu. Itu sudah merupakan satu beban. Gitu. Nah, kalau kita tidak mau mengakui kekurangan kita dan tidak mau juga tanya kepada sesama, terus selalu menunjuk kesalahan kepada orang lain, kita bisa bayangkan dalam imajinasi kita bahwa kita pasti akan terbelakang. Ya. Sekarang eranya sudah tim, sudah segala macam. Ikuti. Ya. Berarti benar harus wajib mengikuti zaman. Wajib mengikuti zaman. Oh gitu. Dan satu, peran pribadi yaitu masalah iman itu tadi, plus tekun. Ya, apalagi dalam satu tim ya 4 orang bekerja nih. Nanti pasti ada yang males terus gini dok akan maju nih. Lah, satu orang yang tekun, 3 orang ini merasa sudah patah semangat. Biasanya yang satu akan ngikut. Nah, ini perang gitu. Ini perang. Belum tentu kalah. Kadang-kadang yang satu ini kalau terus dia dengan merengek dengan segala kemampuan dia, dengan dasar urip iku urup, dia terus meminta temannya untuk maju. Pelan-pelan yang 3 dengan terpaksa dia maju. Ya, karena tidak enak sama teman yang satu ini. Akhirnya mereka tertolong secara tim akan maju lagi. Jadi pentingnya selalu ke arah positif, dan apa yang sudah saya katakan tadi, iman, kemauan, dan prestasi dengan dasar urip iku urup, ya itu kalau dipegang terus oleh kaula muda, saya percaya Indonesia ini negara yang luar biasa. Tergantung dari pribadinya masing-masing juga ya Pak ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Tigor atas motivasinya pada siang hari ini. Terima kasih. Nah, saya ingat nih dari kata-kata Bapak tadi itu urip iku urup ya Pak ya. Nah, sebenarnya kita tuh dilahirkan bukan untuk diri kita sendiri Pak, melainkan untuk saling membantu dan saling berguna untuk sesama. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah, maka dari itu menurut saya hidup itu adalah pilihan. Jadi kalau misalnya mau urup, ya berarti harus bergantung pada diri kalian masing-masing gitu. Betul. Ya Pak. Betul ya Pak. Ya. Jadilah pribadi yang penuh prinsip dan penuh dengan motivasi. Ya, tetap semangat ya Pak. Saya tambah ya bahwa urip iku urup kalau katakan gampang sekali ya. Cuma 3 kata ya. Iya. Maknanya luar biasa itu Pak. Maknanya luar biasa. Dan dalam mengimplikasikan itu beratnya luar biasa. Tapi tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau kalian punya tekad untuk melakukan itu, kalian akan menuai hasil. Betul. Jadi kalau mau urup gitu. Iya. Kalau mau urup silahkan urip. Kalau enggak mau urip ya gimana Pak? Mati. Kalau enggak mau urup ya. Baik, sekian bincang-bincang santai saya bersama Pak Tigor hari ini, luar biasa sekali, penuh inspirasi. Semoga bagi kaula muda tentunya bisa lebih termotivasi untuk misalnya untuk berbisnis ataupun dan lainnya ya Pak ya. Baik, sampai jumpa dengan bincang-bincang selanjutnya, pastinya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen videonya ya. Sampai jumpa, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.